Eh, dan yang terakhir juga kelembagaan. Nah, kelembagaan ini adalah kelembagaan yang saya bertugas sekarang adalah salah satu dari bentuk keistimewaan DIY begitu. Panira Keistimewaan ini adalah semacam gampangnya adalah Bapeda, tapi yang khusus menangani dana keistimewaan. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ini outline apa yang akan kita coba diskusikan pada siang hari ini. Mungkin saya langsung saja ya. Ketika saya mencoba bertanya begitu kepada Bapak Ibu sekalian, ketika saya sodorkan foto ini, Bapak Ibu apakah bisa menebak apakah ini ada di kota mana? Mungkin bisa langsung menjawab saja ya Bapak Ibu. Apakah ada yang bisa menebak ini di kota mana? Ya. Bisa mengaktifkan mikrofonnya ya Bapak Ibu jika ingin menjawab. Iya. Palembang, Bu. Baik, ini sebenarnya Ada yang kalau menjawab Palembang. iya, betul. Ini ada di kota Palembang. Salah satunya adalah ini ya, restoran Martabak Hari ini yang cukup terkenal. Kemudian ketika saya bertanya kepada Bapak Ibu, ini kita ada di kota mana? Apakah Bapak Ibu bisa menebak? Silahkan langsung saja ya Bapak Ibu. Bandung. Bandung. Bandung ya. Ini ada di Bali Bapak. Ini ada di Jalan Raya mana ini? Tapi kemudian ini yang saya mencoba kaitkan dengan apa yang tema yang saya sampaikan pada siang hari ini. Ketika kita disuguhkan, nah ini Bapak Ibu familiar nggak? Tidak. Ini di mana Bapak Ibu? Nggak bisa ditebak. Di mana Bapak Ibu? Malang bukan, Bu? Gorontalo. Ini di Gorontalo. Gorontalo mungkin Bu ya. Ini di Gorontalo, iya Gorontalo. benar. Dekat dengan Ini di Mas Gorontalo. Iya, Gorontalo ini Bu. Karena ada Ya Ibu ya. Iya. Iya, ini di Gorontalo. Kemudian ketika saya bertanya ini ada di kota mana? Bapak Ibu bisa menebak? Semarang kayaknya. Ini di Bali. Surabaya, Bapak Ibu. Surabaya. Ini ada taman di tengah ini ada di Surabaya di Jalan Diponegoro ini. Kemudian ini apakah mungkin ada yang familiar? Ini posisinya Jogja. ada di Balikpapan, Bapak Ibu. Ini ada di Balikpapan. Dan yang terakhir, apakah Bapak Ibu ada yang familiar dengan ini? Jogja. Di mana ini, Bu? Jogja. Malioboro. Di mana? Malioboro. Iya. Ini agak tidak persis di Malioboro, agak geser sedikit ke utara. Ini di Jalan Pangeran Mangkubumi ya, Jalan Margo Utomo ini kalau sekarang. Salah satu cirinya apa Bapak Ibu yang kenapa bisa menjawab ini ada di Jogja di dekat Jalan Malioboro? Lampu. Kira-kira apa? Kenapa? Lampunya. Gimana Ibu? Warna lampunya, Ibu. Oh, lampunya baik. Ornamen Betul, itu tujuan. PJU. Salah satu kenapa saya sampaikan ini. Kadang-kadang Indonesia ini kan kaya ya akan kebudayaan, akan filosofi-filosofi pada zaman dahulu. Namun kemudian pada kenyataannya perkembangan kota kita sekarang ini banyak yang kemudian semacam kehilangan karakter begitu ya. Saya tidak menjudge gitu ya. Cuman kadang-kadang ada beberapa kota yang bisa kita kenali dari beberapa landmark. Tapi ketika wajah kota tadi kemudian tidak direpresentasikan pada satuan yang paling kecil yaitu pada arsitektur bangunannya maupun pada lanskap kawasannya, ini menjadi juga tidak nampak begitu.
Dan beberapa simbolis ini sebenarnya memang penting begitu ya. Seperti misalnya tadi, kenapa bisa menebak Jogja? Oh, ini karena lampunya begitu ya, lampunya khas begitu. Nah, ini adalah salah satu penanda, salah satu yang membedakan wilayah satu dengan wilayah lainnya. Begitu. Foto-foto ini tadi semua saya ambil dari Google Map, Bapak Ibu. Dan itu saya pin pada lokasi-lokasi yang sebenarnya kotanya cukup besar, kemudian jalannya juga jalan-jalan utama begitu ya. Tapi kelihatannya tidak terlalu ada perbedaan ya antara satu kota dengan kota lainnya begitu. Nah, ini yang saya mencoba. Kenapa tema pada siang hari ini adalah Jogja City of Philosophy? Kita mencoba membangun karakter kota dari apa yang menjadi dasar filosofi pengembangannya. Nah, saya tidak dapat berbicara terkait filosofi Jogja tanpa saya bicara terkait dengan sejarahnya. Jadi salah satu yang menjadikan DIY istimewa adalah karena hak atas asal-usul ya Bapak Ibu. Hak atas asal-usul ini didapat dari mana? Yaitu karena pada dasarnya, jauh sebelum Indonesia merdeka, Jogja ini merupakan sebuah daerah yang sudah mempunyai pemerintahan sendiri dan tidak pernah tersentuh oleh penjajahan VOC ya. Dan ini sudah diakui oleh dunia internasional baik pada masa penjajahan Belanda, Inggris maupun Jepang. Dan awal mulanya dari mana? Awal mulanya adalah dari Sultan Hamengkubuwono yang pertama, yaitu Pangeran Mangkubumi. Ini yang kemudian melakukan perlawanan terhadap VOC ini cukup lama begitu, hampir 9 tahun. Dan ini korban dari VOC ini sangat besar. Nah, karena itu kemudian pemimpin VOC di Jawa ini diganti dengan Nicholas Harting yang dia diharapkan itu pendekatannya lebih soft begitu ya, karena sudah lebih memahami seluk-beluk budaya Jawa begitu. Dan cara pendekatan ini kemudian mengganti dari pendekatan yang sebelumnya konfrontatif menjadi pendekatan yang lebih kompromistis. Lalu terjadilah yang dinamakan Perjanjian Giyanti gitu. Yang ini adalah sebagai jalan damai gitu antara kedua belah pihak supaya kerugian itu bisa diminimalisir. Dan salah satu isi dari Perjanjian Giyanti ini adalah pengakuan terhadap Pangeran Mangkubumi ini sebagai Sultan Hamengkubuwono pertama yang dia berkuasa atas wilayah separuh dari wilayah Kerajaan Mataram. Yang kemudian hak itu adalah hak milik pribadi yang kemudian diberikan hak turun-temurun kepada warisnya. Jadi sebenarnya setelah setelah Indonesia merdeka, Jogja bisa saja Bapak Ibu menjadi negara tersendiri, itu bisa saja karena kita sudah mempunyai baik wilayah pemerintahan maupun penduduk yang memang asli begitu ya dari wilayah DIY. Ya, ini yang kemudian keistimewaan dari DIY. Dan setelah mendapat Perjanjian Giyanti ini, kemudian Pangeran Mangkubumi ini memulai pembangunan wilayahnya dengan mengawali dengan pembangunan keraton begitu. Nah, ini lokasi yang dipilih sebagai ibu kota kerajaan adalah kota Yogyakarta yang sekarang yang Bapak Ibu kenal begitu. Ini dulunya adalah di hutan Pabringan begitu. Lokasi ini sebenarnya sangat istimewa karena apa? Dia terdapat umbul, kemudian diapit oleh 6 sungai, kemudian posisinya berada di tengah-tengah garis lurus antara Gunung Merapi dan Laut Selatan. Dan kemudian secara kontur dia tanah keraton ini lebih tinggi sehingga tidak akan tergenang banjir begitu. Ketika kita melihat dari konteks kewilayahan, ini adalah peta wilayah DIY Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat posisi keraton ini ada di sini ya, di tengah-tengah ini ya. Dan ini di area utara ini adalah Gunung Merapi. Dan di sebelah barat ini adalah Pegunungan Menoreh di Kulon Progo. Dan di sebelah timur ini adalah Pegunungan Seribu di daerah Kabupaten Gunung Kidul. Dan di selatan ini adalah Samudra Hindia. Jadi dari sisi pertahanan, ini adalah lokasi yang sangat strategis karena ini merupakan benteng alam begitu yang terjadi secara alamiah dan dia posisinya di tengah-tengah. Keuntungan lain adalah dia adalah dataran rendah sehingga lahannya subur dan dialiri oleh beberapa sungai.
kota-kota pada zaman dahulu pendekatannya selalu mendekati air begitu. Dan ini terkonfirmasi ketika dilakukan pembuatan peta cekungan air tanah. Ternyata posisi kota Yogyakarta di mana pusat kota itu berada di cekungan air tanah dengan kapasitas air tanah dalam yang cukup besar, yang cukup untuk menampung kegiatan kota bahkan sampai pada saat hari ini. Ini adalah peta cekungan air tanah yang membujur dari